Bombastic side-eye, criminal offensive side-eye. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Rizka Tetrasa Putri dengan NIM 4012311112. Di sini aku mau ngebahas tentang penentuan garis pangkal dalam UNCLOS 1982 beserta karakteristiknya. Di video ini aku bakal ngejelasin jenis-jenis garis pangkal, karakteristiknya, beserta penerapannya di berbagai negara, khususnya di Indonesia. Jadi di sini aku bakal ngejelasin UNCLOS secara singkat. Jadi UNCLOS 1982 adalah sebuah konvensi internasional yang diterapkan pada tahun 1982 yang mengatur hukum laut. Tujuan utamanya yang pertama itu adalah menentukan batas wilayah laut suatu negara, menjaga hak kedaulatan negara atas sumber daya alam laut. Yang ketiga, menjamin kebebasan navigasi dan jalur pelayaran internasional. Salah satu aturan penting yang diatur dalam UNCLOS adalah penentuan garis pangkal sebagai dasar untuk mengukur batas laut teritorial, zona ekonomi eksklusif atau ZEE, dan landasan kontinen. Nah, sebelum masuk ke jenis-jenisnya, di sini aku bakal ngejelasin apa sih itu garis pangkal. Jadi, garis pangkal atau baseline adalah garis khayal yang ditarik di sepanjang pantai atau pulau-pulau terluar yang digunakan sebagai titik awal untuk menentukan batas laut teritorial sejauh 12 mil, zona tambahan sejauh 24 mil, dan ZEE hingga 200 mil. Masuk ke materi utama, yaitu jenis-jenis garis pangkal dalam UNCLOS 1982 beserta karakteristiknya. Jadi yang pertama itu ada garis pangkal normal atau normal baseline. Garis pangkal normal adalah garis yang mengikuti air surut rendah atau low water line sepanjang pantai seperti yang ditunjukkan pada peta skala besar yang dilakukan secara resmi oleh negara. Garis ini juga digunakan pada wilayah pantai yang lurus dan stabil. Karakteristiknya itu yang pertama, mengikuti kontur alami pantai. Yang kedua, menggunakan peta resmi yang diakui internasional. Yang ketiga, berlaku di pantai yang datar dan stabil. Nah, contoh dari negara yang menggunakan garis pangkal normal adalah negara Amerika Serikat dan Australia. Yang kedua, ada garis pangkal lurus atau straight baseline. Garis pangkal lurus digunakan di wilayah yang memiliki pantai berlekuk-lekuk, teluk yang dalam, atau muara sungai yang luas. Garis ini ditarik secara lurus untuk menutup teluk-teluk yang dalam atau menghubungkan titik-titik tertentu di sepanjang pantai. Karakteristiknya yang pertama itu cocok untuk wilayah dengan banyak pulau kecil, tidak boleh menyimpang terlalu jauh dari garis pantai alami. Yang ketiga, harus menghormati jalur pelayaran internasional.
Contoh negara yang menggunakan garis pangkal lurus adalah Norwegia dan Vietnam. Yang ketiga, ada garis pangkal kepulauan atau archipelagic baseline. Digunakan oleh negara kepulauan seperti Indonesia dan Filipina. Garis ini ditarik untuk menghubungkan titik-titik terluar dari pulau-pulau yang membentuk satu kesatuan wilayah. Karakteristiknya yang pertama itu jarak antar titik-titik yang dihubungkan tidak boleh lebih dari 100 mil laut. Yang kedua, total luas perairan yang termasuk dalam garis pangkal tidak boleh melebihi 9% dari luas seluruh wilayah kepulauan. Yang ketiga, harus memiliki hak lintas damai bagi kapal asing. Nah, di sini aku bakal ngejelasin apa sih fungsi dan tujuan dari garis pangkal. Fungsi garis pangkal itu yang pertama menentukan batas laut teritorial yaitu sejauh 12 mil. Yang kedua, zona tambahan 12. Yang kedua, zona tambahan atau 24 mil laut untuk pengawasan imigrasi, bea cukai, dan perlindungan lingkungan. Yang ketiga, ada zona ekonomi eksklusif sejauh 200 mil untuk eksploitasi sumber daya ikan, minyak, dan gas. Yang keempat, untuk menentukan landasan kontinen yang bisa diperpanjang hingga 350 mil. Yang kelima, melindungi hak kedaulatan negara atas sumber daya laut. Contoh penerapan garis pangkal di berbagai negara. Nah, yang pertama itu ada Indonesia yang menggunakan garis pangkal kepulauan. Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, Indonesia menggunakan garis pangkal kepulauan untuk menghubungkan pulau-pulau terluar seperti Pulau Rote, Pulau Weh, dan Pulau Miangas. Yang kedua ada Norwegia yang menggunakan garis pangkal lurus. Menggunakan garis pangkal lurus untuk menutup teluk-teluk yang dalam di sepanjang pantai yang berbatu dan berlekuk-lekuk. Nah, yang ketiga itu ada Amerika Serikat yang menggunakan garis pangkal normal. Menggunakan garis pangkal normal di pantai timur dan pantai barat yang relatif lurus. Nah, kesimpulannya, penentuan garis pangkal sangat penting untuk menjaga kedaulatan maritim suatu negara. Terdapat 3 jenis garis pangkal yang diatur dalam UNCLOS 1982. Yang pertama, ada garis pangkal normal. Yang kedua, ada garis pangkal lurus. Dan yang ketiga, ada garis pangkal kepulauan. Penentuan garis pangkal juga berperan penting dalam melindungi sumber daya alam laut dan menjaga hak lintas damai sebagai kapal asing. Nah, itu dia penjelasan mengenai materi tentang penentuan garis pangkal dalam UNCLOS 1982 beserta karakteristiknya. Sekian penjelasan dari aku minta maaf kalau ada yang kurang. Teman-teman boleh bantu kasih informasi yang terkait tentang materi yang aku bahas ini kalau kalian ada yang tahu. Oke guys, see you on the next video. Bye.
langit dan laut dan hal-hal yang tak kita bicarakan biar jadi rahasia menyublim ke udara hidup dan sesatkan jiwa. 넌 내게 와서